Halo Sobat Tani, kenalin aku Aulia Cynthia. Saya Merana Diana Arianti. Kami dari podcast Pertanian Agribisnis yang ngobrolin tentang dunia pertanian. Nah, kita punya topik menarik nih, petani milenial. Pasti dari kalian ngiranya tuh pertanian kan kayak sesuatu yang biasa ya, tetapi di tangan wirausahawan yang satu ini itu berbeda banget. Pertaniannya sangat menarik untuk menjadi referensi kita. Nah, kita kedatangan tamu spesial yaitu Mas Imam. Assalamualaikum Mas Imam, bisa diceritakan sedikit tentang profilnya? Waalaikumsalam. Sedikit profil dari saya, perkenalkan nama saya Imam. Saya salah satu anggota atau kelompok petani milenial yang ada di Ngawi. Saya sendiri sebagai owner dari Buntul Hidroponik. Nah, khususnya saya bertani di hidroponik itu di segmen sayur. Jadi kita ada beberapa jenis sayur. Nah, di petani milenial itu juga ada yang menanam melon, padi, dan sebagainya. Tapi kalau untuk saya sendiri itu khususnya di sayuran saja. Nah, sejak kapan sih Mas Imam itu terjun ke pertanian sawi? Saya masuk di dunia pertanian itu di awal tahun 2021. Ketika pulang dari Cikarang langsung pulang bikin usaha ini. Sebelumnya punya pengalaman di dunia pertanian nggak sih Mas? Sama sekali tidak ada. Oh, berarti otodidak ya? Iya, bukan anak petani, tidak punya lahan pertanian, tapi mau jadi petani. Apa yang membuat Mas Imam itu lebih fokus ke pertanian sawinya? Saya melihatnya itu dari penanaman sawi itu, penanamannya itu siklusnya lebih cepat ketimbang tanaman yang lain. Jadi kita bisa tiap bulan, bahkan tiap minggu itu kita bisa panen. Sedangkan kebutuhan sendiri ternyata untuk sayur itu dikonsumsi tiap hari sama masyarakat. Jadi produksi kita kalau bisa itu nggak lama-lama panen. Bisa dijelaskan bagaimana alur proses pertanaman sawi dari proses awal sampai panen? Nah, pertama kita memulai semai. Semai itu dari biji menjadi bibit. Itu kita masukkan, kalau kita kan di hidroponik itu tidak pakai media tanah ya, kita medianya menggunakan rock wool ya. Jadi biji kita semai di rock wool, setelah 2 hari dia akan tumbuh kecambah. Ketika sudah tumbuh kecambah, kita taruh di tempat yang banyak sinar mataharinya. Ketika sudah 10 hari dia sudah menjadi bibit. Contoh saja sawi itu sudah berdaun 4. Ketika sudah berdaun 4 baru ditaruh di instalasi hidroponik. Nah, dari masuknya bibit ke instalasi hidroponik itu 1 HST, hari setelah tanam. Nah, itu bisa dipanen di 30 HST. Kalau jenis sawinya itu apa yang Mas fokuskan untuk ditanam? Untuk kita itu menanam sawi itu ada 4 jenis varietas, cuman yang produksi paling besar kita di Okcoy. Yang lain itu kayak Saisin, Samhong, dan Pagoda. Apakah ada teknik yang lainnya untuk menanamnya itu atau cuma itu saja? Kalau saya di sini fokusnya di hidroponik saja. Untuk merawat sawi, pupuk dan pengendalian hama seperti apa yang biasa Mas Imam terapkan? Kalau pupuk kita menggunakan Abimil, di mana kita kan mempunyai tandon, Abimil yang sudah kita campur A dan B itu kita masukkan di tandon. Setelah sesuai kepekatan nutrisinya kita ukur pakai TDS, baru dinyalakan pompa dan mengaliri semua instalasi. Untuk pengendalian hama sendiri kita menggunakan greenhouse. Jadi kita sudah tidak pakai obat-obatan pestisida, kita tapi menggunakan greenhouse supaya hama itu tidak bisa masuk ke lahan kita. Untuk luas lahan yang dikelola Mas saat ini berapa? Untuk saat ini luasnya itu kisaran 400 persegi. Sekali panen kira-kira berapa banyak sawi yang dihasilkan?
Untuk sawi bisa sekali panen bisa setengah ton selama 3 minggu lagi. 5 ya setengah ton. Lumayan juga ya Mas. Ya. Ya, untuk hasil panen sendiri bisa dijual kemana saja dan apakah punya mitra tetap atau langsung ke pasar? Nah, untuk segmen penjualan kita hanya mengandalkan ibu-ibu rumah tangga saja. Kalau kita untuk bermitra atau mempunyai pelanggan langsung itu belum ada. Cuman kita segmennya ke warung-warung sama konsumen pribadi. Ternyata konsumen pribadi pun kita masih kualan untuk stok. Untuk tantangan besar yang dihadapi dalam usaha pertanian sawi apa aja? Tantangan besar itu ya sebenarnya kalau tantangan besar untuk saat ini tuh kita kompetitor. Tantangan besarnya cuma kompetitor saja. Jadi ketika saya kekurangan barang saat ini, ada yang petani dia dengan modal yang besar dia bisa menyuplai kontinu, itu tantangan besar bagi saya. Selanjutnya, bagaimana Mas Imam mengatasi masalah seperti cuaca buruk, hama dan atau fluktuasi harga? Nah, inilah salah satu kelebihan hidroponik itu, kita bisa menanam di sepanjang waktu, sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Walaupun musim panas hujan, kita tetap bisa menanam. Jadi kalau kita bicara hidroponik itu apa ya? Kayak masalah-masalah seperti itu tuh nggak apa-apa. Kayak hama kita sudah terkendali sama greenhouse. Kalau terkait musim kita bisa menanam di setiap musim. Kendalanya cuma satu, kalau mati lampu. Ya itu kalau sering mati lampu sayurannya ya ikut rusak. Ya, apakah Mas Imam pernah mengalami gagal panen? Bisa diceritakan penyebab dan solusinya. Pernah gagal panen itu kurangnya kontrol. Setiap paralon atau instalasi itu kan ada aliran air. Nah itu kadang mampet. Tidak tahu sore baru kelihatan mati semua. Kayak gitu. Apakah Mas Imam berencana mengembangkan usaha pertanian sawi ini lebih besar lagi? Kalau berencana itu udah masuk apa ya, progres harus dikembangkan terus, soalnya yaitu kebutuhan meningkat, tapi yang mau menjadi petani itu tidak ada, jadi peluangnya besar. Yang terakhir, apa pesan Mas Imam untuk anak muda atau siapapun yang tertarik terjun ke dunia pertanian sawi? Oh ya, untuk anak muda ya pertanian itu tidak hanya sekedar campur dan lumpur, tapi pertanian modern itu menyenangkan. Kita bisa berinovasi seluas mungkin dan persaingan terhadap kompetitor itu sedikit, karena banyak anak muda itu cenderung ketika lulus itu pengen ke kota daripada mengembangkan potensi yang ada di desa. Jadi menjadi petani itu sangat besar peluangnya. Baik, begitu ceritanya teman-teman, bisa menjadi inspirasi kita untuk terjun ke dunia pertanian. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imam. Iya, Mbak. Iya, Mbak.